فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah berfirman dalam firman-Nya, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Kata Allah al-akhilla, al-akhilla jamak dari khalil, al-khalil yaitu orang-orang yang saling berteman dekat. Al-khalil itu pertemanan yang sangat dekat. Karena al-khalil diambil daripada khullah. Baik. Allah berfirman al-akhilla, al-akhilla jamak dari khalil yaitu pertemanan yang dekat, ya. Dia lebih daripada sekedar sahib pertemanan. Al-Khalil teman dekat. Dan kita tahu secara umum kita berteman, bersaudara. Secara umum seluruh kaum mukminin bersaudara. Lebih dari itu bersahabat. Lebih dari itu berkhullah, yaitu pertemanan yang dekat. Ya. Al-khullah yaitu pertemanan yang merasuk dalam tubuh. Makanya disebutkan yang jadi Khalilur Rahman cuma dua, Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah tidak punya khalil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila, law kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhadtu Abu Bakrin khalila." Sungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kalau aku boleh punya teman, kekasih yang spesial selain Allah, tentu aku akan dari umatku, tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai apa? Kekasihku. Tetapi Abu Bakar hanyalah Habibur Rasulillah atau Hibbu Rasulillah. Habibur Rasulillah banyak, di antaranya Abu Bakar, di antaranya Umar, Utsman, Ali, di antaranya Usama bin Zaid, di antaranya Zaid bin Harithah. Mereka adalah Habibur Rasulillah. Adapun Khalilur Rasulillah cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-akhilla yaitu pertemanan yang begitu kuat di dunia, saking dekatnya sampai disebut dengan Khalil. Ternyata pada hari kiamat yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Pada hari kiamat akan terputus semuanya, bahkan bukan cuma terputus, berbalik saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang menjalin pertemanan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemanan mereka berlanjut. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, ya, kullu shadaqatin wa sahabatin li ghairillah fa innaha tanqalibu yaumal qiyamati adawatan. Seluruh pertemanan, seluruh relasi, persahabatan yang dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena dunia semata, maka pada hari kiamat kelak akan berubah jadi permusuhan. Illa ma kana lillah, kecuali persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu daimun bidawamihi, maka akan senantiasa langgeng sebagaimana langgengnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kama qala Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dan ini ayat ini mirip seperti pernyataan Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Ibrahim berkata dalam surat Al-Ankabut, "Innama takhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya." Sungguhnya kalian sama-sama kerjasama untuk menyembah berhala, untuk memupukkan pertemanan, cinta kasih di antara kalian. Tapi fil hayatid dunya, hanya dalam kehidupan dunia kalian bersahabat, sama-sama bareng-bareng beribadah kepada berhala, bertemanan dalam kesyirikan, bertemanan dalam kemaksiatan. Thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Namun pada hari kiamat kelak kalian saling kufur di antara kalian, kalian saling melaknat di antara kalian. Wa ma'wakumun nar, tempat kalian neraka jahanam. Wa ma lakum min nasirin. Dan tidak ada penolong bagi kalian. Semua persahabatan, pertemanan yang bukan karena Allah akan terputus pada hari kiamat kelak. Adapun pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan langgeng. Bahkan disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, jika salah seorang sudah meninggal terlebih dahulu, maka dia ingat temannya tersebut, teman dekatnya, maksudnya teman spesial. Ali radhiyallahu anhu berkata, sebagian diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, beliau berkata akhbarana Israil an Abi Ishaq an Al-Harith an Ali radhiyallahu anhu, menafsirkan ayat ini. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Khalilani mu'minani wa khalilani kafiran." Dua sahabat sama-sama beriman dan ada juga dua sahabat sama-sama kafir. Fatufiya ahadul mu'minin wa busyira bil jannah. Dua orang berteman, kemudian yang satu meninggal terlebih dahulu. Kemudian yang meninggal terlebih dahulu ini ternyata diberi kabar gembira bahwasanya dia masuk surga. Fadzakara khalilahu, kemudian di akhirat dia ingat
setelah dia meninggal dunia, diberi kabar gembira tentang surga, dia ingat tentang temannya di dunia yang masih hidup. Subhanallah. Pertemanan luar biasa. Dia ingat. Ini belum hari kiamat, masih setelah kematian. Maka dia berkata, Allahumma, dia minta kepada Allah, Allahumma inna fulanan khalili kana ya'muruni bi ta'atika wa ta'ati rasulika wa ya'muruni bil khairi wa yanhani 'anil syarr. Ya Allah, temanku si fulan di dunia yang masih hidup, kekasihku, kawan dekatku, teman akrabku, dulu menyuruhku di dunia untuk taat kepadamu, menyuruhku untuk taat kepada Rasulmu, menyuruhku untuk mengajakku untuk berbuat kebaikan dan melarangku dari perbuatan keburukan. Wa yunbi'uni anni mulaqik, dan dia telah mengabarkan aku bahwasanya aku akan bertemu dengan engkau, yaitu di akhirat. Dan sekarang aku telah bertemu dengan engkau, ya Allah. Allahumma fala tudhillahu ba'di, ya Allah jangan kau sesatkan dia setelah kematianku. Hatta turiyahu mithla ma araitani, sampai kau wafatkan dia dan kau perlihatkan kepada dia kenikmatan surga sebagaimana yang kau lihatkan kepadaku. Wa tarda anhu kama radita anni, dan kau ridha kepadanya sebagaimana kau ridha kepadaku. Fayuqalu lahu, ya, maka dikatakan kepada orang ini, idhab falau ta'lamu ma lahu indi la dhahikta katsiran wa bakaita qalilan. Pergilah engkau, kalau kau tahu apa yang aku siapkan untuk temanmu, kata Allah. Apa yang aku siapkan untuk temanmu, tentu kau akan banyak tertawa dan kau akan sedikit menangis. Summa yamutul akhar. Jadi, akhirnya yang teman satunya meninggal lagi. Fatajtami'u arwahuhuma, maka berkumpullah ruh mereka berdua, ya. Ni'mal akh, maka kemudian mereka berdua saling bertemu dan mereka berkata, ni'mal akh wa ni'mas sahib wa ni'mal khalil. Sungguh ini adalah temanku yang terbaik, sahabatku yang terbaik, saudaraku yang terbaik. Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Pertemanan karena Allah. Adapun yang sebaliknya, kalau pertemanan orang kafir, maka dia akan meminta kepada Allah untuk, ya, menghukum temannya yang telah menyesatkannya. Ya. Taib. Ini di antara ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya pertemanan karena Allah bermanfaat sebelum hari kebangkitan. Sebelum hari kebangkitan. Ya. Bagaimana ketika hari kebangkitan? Juga bermanfaat. Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 101. Dalam Syu'ara ayat 101. Ketika penghuni neraka Jahannam, mereka berkata, Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Ya, kata Allah, mereka berkata, demi Allah dulu kami dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian dengan Allah, itu mereka berbicara sesembahan-sembahan mereka samakan dengan Allah, ya. Wa ma adallana ilal mujrimun, dan tidak ada yang menyesatkan kami kecuali orang-orang para pendosa. Kemudian mereka berkata, fama lana min syafi'in, tidak ada pemberi syafaat bagi kami. Tidak ada yang kasih syafaat. Malaikat tidak memberi syafaat, para nabi tidak memberi syafaat, teman-teman juga tidak memberi syafaat. Karena pada hari kiamat ada kemuliaan yang Allah berikan, yaitu syafaat. Kata Nabi, syafaatil malaika wa syafaatil anbiya wa syafaatil mu'minun. Para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang-orang beriman juga memberi apa? Syafaat. Kata mereka dalam neraka Jahannam, ya. Kata Allah, ya. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Mereka dalam neraka saling bermusuhan, mereka berkata, mereka mengeluh. Kata mereka, fama lana min syafi'in. Tidak ada pemberi syafaat bagi kami. Malaikat tidak beri syafaat, para nabi tidak beri syafaat. Kemudian kata mereka, wala sadiqin hamim, dan tidak ada teman dekat yang membantu. Tidak ada teman dekat yang membantu. Kalau orang-orang kafir, teman dekatnya tidak bisa membantu, maka mafhum mukhalafah sebaliknya, berarti orang-orang beriman temannya bisa membantu, ya. Makanya berkata Al-Hasan terkait dengan ayat ini, sebagaimana dinukil oleh Al-Baghawi, Al-Hasan Al-Basri berkata, istakthiru minal asdiqa'il mu'minin
fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah teman-teman beriman, teman-teman yang beriman. Sungguhnya mereka bisa beri syafaat pada hari kiamat kelak. Mereka bisa beri syafaat pada hari kiamat kelak. Dan dalil akan hal ini banyak. Seperti dalam hadis, ketika orang-orang sudah melewati sirat, kemudian mau masuk surga, maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, ya Rabb kami, sungguhnya kita punya teman-teman, kanu yahujjuna ma'ana, wa yusalluna ma'ana, wa yasumuna ma'ana. Dulu kita punya teman-teman, ya Allah, mereka puasa bareng kami, salat bareng kami, dan mereka berhaji sama kami, satu travel. Ternyata di neraka. Maka mereka minta, ya Allah izinkan kami untuk beri syafaat kepada mereka. Mereka minta terus, sampai akhirnya Allah izinkan. Kata Allah, keluarkan mimman ta'rifun. Keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Akhirnya mereka diizinkan oleh Allah untuk mengeluarkan sebagian orang, teman-teman mereka yang masuk neraka, untuk dikeluarkan untuk masuk apa? Surga. Ya. Oleh karenanya, pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menguntungkan di dunia saja, tetapi juga menguntungkan di alam berikutnya dan juga di hari akhirat kelak. Di akhirat kelak ya. Qatadah berkata, ya'lamun wallahi anna as-sadiq idza kana salihan nafa'. Orang-orang kafir ketika di neraka berkata, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Tidak ada yang beri syafaat kepada kami, malaikat juga tidak, para nabi juga tidak, dan tidak ada teman dekat yang memberi syafaat kepada kami. Kata Qatadah menafsirkan ayat ini, ya'lamuna wallahi, sungguhnya mereka, yaitu penghuni neraka tersebut, mereka tahu, wallahi, demi Allah mereka tahu. Inna as-sadiqa idza kana salihan nafa'. Sungguhnya teman kalau saleh akan bermanfaat. Wa innal hamima idza kana salihan syafa'. Sungguhnya teman dekat kalau dia saleh dia akan beri apa? Syafaat. Ya, akan beri syafaat. Maka ini di antara keutamaan pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya berteman karena Allah adalah ibadah. Berteman karena Allah adalah ibadah ya. Di antaranya tadi hadis tentang 7 golongan yang kemudian Allah mengatakan atau Rasulullah mengatakan, rajulani tahabba fillah, 2 orang saling mencintai karena Allah, ijtama alaihi, mereka bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil tentang bahwasanya berteman karena Allah adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang jika terdapat pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. 3 perkara kalau terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Bukan karena ekonominya, bukan karena parasnya, bukan. Tapi karena keimanannya, mungkin akhlaknya baik, mungkin karena dia sering ke masjid, mungkin dia tutur katanya bagus. Jadi dia mencintai orang ini karena akhirat. Bukan karena duniawi. Karena pertemanan banyak tapi karena duniawi. Ya, pertemanan banyak karena duniawi. Pertemanan banyak karena satu suku, karena satu daerah, karena satu hobi, karena satu kampung. Bukan itu yang dimaksud. Tapi berteman karena orang ini saleh, karena orang ini akhlaknya baik, karena orang yang sering ke masjid, karena orang ini ngajarin kebaikan, karena orang ini mengingatkan saya kepada akhirat, karena orang ini mau menegur saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Dia tidak pekewuh menegur saya untuk meninggalkan maksiat. Saya mencintainya karena inilah, karena pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencintai seorang karena Allah, dia akan merasakan manisnya iman. Dan ini menunjukkan berteman karena Allah, mencintai karena Allah adalah ibadah ya. Demikian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna Allah yaqulu yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak Allah akan mencari hamba-hambanya yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, Ainal mutahabbuna bijalali. Mana hamba-hambaku yang saling mencintai karena keagunganku? Mereka mencintai karena aku, bukan karena yang lainnya. Allah cari, mana mereka? Mana mereka? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Maka pada hari ini aku akan naungi mereka di mana tidak naungan kecuali naunganku ya.
Tidak ada naungan kecuali naunganku. Dalam hadis yang lain, jadi Allah banggakan mereka pada hari kiamat kelak. Allah bilang, mana mereka, mana mereka. Allah tunjukkan, Allah sohorkan mereka. Allah pamerkan mereka di hadapan khalayak. Bahwasanya ada hamba-hambaku yang saling mencintai karena aku. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, lil mutahabbina fiyya, lil mutabadzilina fiyya. Wajib kecintaanku mengenai orang-orang atau dua orang yang saling berkunjung karena aku, yang saling berkunjung karena aku, yang saling mencintai karena aku, yang saling membantu karena aku. Subhanallah, saling mengunjungi dapat pahala. Ya, saling mengunjungi dapat pahala. Pertemanan menyenangkan, kunjungan, ngobrol dapat pahala. Saling mencintai karena aku, saling membantu karena aku. Maka wajib aku mencintai mereka. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang, dia pergi ke kampung yang lain, bersafar atau dia pergi perjalanan jauh, kemudian dia ingin menjenguk temannya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa arsadahu Allah ala madrajatihi malakan, maka Allah kirim malaikat menjelma jadi manusia, mencegat dia di tengah jalan. Maka dia berjalan di tengah jalan ketemu dengan seorang. Maka orang tersebut, padahal itu malaikat, jelmaan malaikat. Maka orang tersebut berkata, aina turid? Kemana kau hendak pergi? Kemudian dia berkata, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin mengunjungi saudara saya karena Allah di kampung tersebut. Maka malaikat tadi bertanya, hallaka alaihi min ni'matin tarubbuhu alaiha? Apakah kau ke sana ada urusan duniawi? Ada urusan ngurusin ternak, ngurusin kebun, ngurusin perdagangan, ya. Kau ketemu dia jauh-jauh ada urusan duit, urusan dunia. Kata dia tidak ada. Illa anni ahbabtuhu fillah. Saya ke sana karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dia jelaskan, saya ke sana bukan karena urusan dunia, karena dia saya kunjungi karena dia, saya cinta dia karena Allah. Maka malaikat berkata, fa inni Rasulullah ilaika anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kau telah mencintai kawanmu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, makanya kalau ada orang mencintai kita karena Allah, kita doakan, kita bilang ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu karena kau telah mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya cinta kepada saudara, menjalin persahabatan dengan kawan, terutama teman dekat karena Allah, bukan karena duniawi, maka ini ibadah yang agung. Ibadah yang agung, ya. Namanya mencintai karena sesuatu, ya, bukan karena zatnya, tetapi karena sesuatu tersebut, ya. Kita mencintai dia bukan karena secara zat dia biasa-biasa aja. Mungkin fisiknya biasa-biasa aja, tapi kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mencintai sesuatu karena sesuatu yang lain, ya. Seperti disebutkan dalam syair, ya, Majnun Laila, seorang laki yang dikenal jatuh cinta kepada Laila, dia berkata, amurru ala diyari diyara Laila, uqabbilu dzal jidari wa dzal jidari wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Kata dia, si Majnun yang tergila-gila kepada si Laila, dia berkata, aku melewati kampung, rumah-rumah aku lewati, kampungnya si Laila. Aku pun mencium tembok-tembok yang ada di kampung tersebut. Rumah-rumah aku ciumin. Bukan karena aku cium tembok, karena cinta kepada tembok, tetapi cinta kepada yang dibalik apa? Tembok. Cinta kepada si Laila, ya. Dia mencintai tembok karena siapa? Karena Laila, bukan karena zat temboknya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud bibir mencium Laila, apa daya ketatap tembok, ya. Jadi maksud itu namanya cinta karena sesuatu. Jadi kita senang gaul sama dia bukan karena dianya, tapi karena Allah, karena dia beriman kepada Allah. Karena dia baik, karena dia ingatin saya buat salat, karena dia menegur saya kalau saya maksiat. Ya. Ketika saya susah dia ingat sama saya, seperti itu. Itu namanya pertemanan karena Allah. Inilah ibadah yang agung. Yang sebelum datang Rasulullah SAW tidak dikenal oleh para sahabat. Para sahabat ketika masih musyrik, masih kafir, mereka punya pertemanan. Ya. Bahkan kita, bagaimana kita baca dalam sirah, bahwasanya Abdurrahman bin Auf
berteman dengan Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal yang menyiksa Bilal. Makanya ketika perang Badar, Umayyah bin Khalaf panggil Abdurrahman bin Auf, "Hei kawan, sahib, kita dulu temenan. Kau tangkap saya aja biar nanti." Ya, jadi dia minta ditangkap, ya, supaya dia tidak dibunuh oleh orang-orang kaum muslimin. Tapi mereka berteman. Jadi pertemanan banyak sebelum datang Rasulullah SAW. Dan pertemanan semuanya karena duniawi, karena satu darah, karena satu kampung, ya, karena satu suku, karena satu bisnis seperti Umayyah bin Khalaf sama Abdurrahman bin Auf sama-sama bisnismen. Ya. Pertemanan seperti kita sekarang banyak orang berteman karena duniawi, karena sama-sama hobi. Misalnya pertemanan karena sama-sama bisnis, pertemanan karena sama-sama tinggal di Jogja, pertemanan karena sama-sama alumni universitas tertentu, ya. Ini semua pertemanan karena duniawi. Pertemanan karena kita sama-sama satu mbah, pertemanan karena kita sama-sama satu suku, sama-sama satu kabilah, ya. Pertemanan karena sama-sama hobi main bola, sama-sama hobi main motor, ya. Itu kan semua pertemanan. Asalnya pertemanan karena duniawi. Kalau tidak dibumbui dengan karena Allah, maka pertemanan duniawi. Kita punya teman, sama-sama satu suku. Bagus atau tidak? Bagus, tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak dibumbui karena Allah, maka hanya pertemanan apa? Duniawi. Kita punya teman-teman sama-sama hobi main bola. Boleh atau tidak? Boleh, enggak dilarang. Tetapi kalau hanya sekadar karena main bola, maka tidak ada nilai pahala. Harus dibumbui dengan karena Allah. Sehingga pertemanan tersebut bukan sekedar duniawi, tapi karena Allah. Sama kita sama-sama hobi motor, main motor, jalan-jalan, taib. Pertemanan karena sama-sama hobi motor. Kalau kamu enggak punya motor, enggak jadi temanku. Bukan kayak kita berteman gara-gara sama punya motor. Iya enggak? Kalau enggak punya motor, enggak jadi teman. Tapi kalau hanya sekedar karena motor, enggak ada nilainya. Harus karena nilai-nilai agamis. Harus karena Allah. Sehingga pertemanan tersebut menjadi pertemanan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertemanan relasi yang terjalin karena duniawi sudah ada. Maka datang Nabi SAW mengajarkan sesuatu yang baru, yaitu berteman karena Allah yang tidak pernah dikenal oleh sahabat sebelumnya. Jadilah ketika pertemanan karena Allah, pertemanan lebih kuat daripada pertemanan karena nasab. Dari pertemanan karena saudara kandung, lebih kuat pertemanan karena Allah. Ini kenyataan. Orang kalau sudah mencintai karena Allah, dia lebih dekat, lebih kuat, lebih banyak pengorbanan bahkan daripada saudara sendiri. Terjadi. Karena dia tahu manfaat yang dia rasakan. Berteman karena Allah ada kebahagiaan, ada saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk mengejar akhirat. Ini teman yang kita cari seperti ini. Adapun teman karena duniawi banyak. Namun tidak ada manfaat secara akhirat di balik pertemanan karena duniawi.